Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anakku yang soleh dan solehah. Apakah kalian sudah sarapan? Jangan lupa untuk sarapan dan jangan lupa untuk berdoa dan juga selalu yang namanya sholat duha dan bacalah Asmaul Husna. Itu ya. Terus di bab pertama kemarin sudah kita bahas tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan bahas di bab kedua tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, kita lanjut. Dari yang akan dibahas ada jujur, amanah, istiqomah, dan nanti tugas. Seperti biasa, tugas selalu ada di setiap materi dan dikerjakan sesuai waktu yang sudah saya tentukan. Ya, jujur, kita cari tahu jujur itu apa. Ada yang mengatakan jujur itu ajur, jujur itu mujur. Ya, artinya silahkan tanyakan kepada orang tuamu ya. Bu, apa artinya jujur iku ajur? Jujur itu mujur itu apa artinya? Ya, maksudnya gimana? Dalilnya adalah ini, dalilnya atau ayatnya yang menegaskan tentang kejujuran. Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, jangan menyembunyikan sesuatu yang benar, tapi ucapkanlah yang benar dan hapuskanlah sebuah kebatilan. Kandungannya adalah pada saat ini sebagian kalangan mengakui Islam telah benar-benar ingin mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Bahkan lebih dari itu, ingin mencampur adukan antara agama Islam dengan berbagai aliran kepercayaan. Isi kandungannya adalah bahwa banyak sebagian para pejabat yang tidak jujur dalam mengelola pemerintahan. Banyak yang ditangkap KPK, mereka berdalih bahwasanya mereka tidak melakukan hal tersebut, atau mereka melakukannya ya. Itu namanya orang yang munafik. Ya, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam jujur. Macam-macam jujur di sini ada 5. Siddiq al-qalbi, Siddiq al-hal, Siddiq al-wa'ad, Siddiq al-amal, dan Siddiq al-hadis. Siddiq al-qalbi Di sini itu akan adalah saya sifat jujur yang sampaikan penerapannya Siddiq ada pada niat al-qalbi seseorang seperti apa, manusia. satu Jadi persatu ya. jujurnya seseorang itu tergantung niatnya dari manusia itu sendiri. Misal kalau mereka jujur gitu ya, terus niatnya dilihat dari perilakunya itu ya. Siddiq al-qalbi. Hadis itu adalah siddiq adalah sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Jadi yang namanya siddiq al-hadis ini sesuai dengan ucapan dan juga perbuatan ya. Misalnya perkataannya seperti ini tapi kok perilakunya seperti itu ya, jadi tolong untuk itu berarti dia tidak melakukan sebuah kejujuran kepada kalian ya. Lanjut, siddiq amal ya, yang penerapannya ada pada
aktivitas dan perbuatan manusia. Jadi aktivitasnya harus dilakukan dan perbuatannya juga harus sesuai. Wa'ad, sidik yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Misal kok kalian janji mau ketemu sama siapa gitu ya, terus kok tidak mau untuk melaksanakannya, yaitu bukan sidik al-wa'ad. Hal yaitu yang penerapannya ada terjadi pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Ini misalnya apa ya? Masih agak lupa-lupa dulu. Tapi nanti kalian bisa melihatnya di buku paket ya. Kayaknya ada, coba nanti bisa dilihat. Seperti itu tentang jujur. Selanjutnya tentang amanah. Ya, amanah di sini akan ada pengertian dan dalilnya dan juga macam-macamnya amanah. Amanah ya secara bahasa itu adalah dipercaya atau terpercaya. Makanya di sini saya gambarkan amanah itu ada seseorang yang memikul sebuah karung yang sangat besar. Ya, termasuk ketua kelas. Di kelas 7 di sini sudah ada ketua kelasnya semuanya ya. 7A sampai kelas 7H sudah ada ketua kelasnya. Itu termasuk amanah dan tanggung jawabnya harus besar juga. Terus secara istilah yaitu segala hal yang dipertanggungjawabkan pada seseorang, baik hak itu milik Allah maupun miliknya orang itu, baik yang berupa benda, perkataan, pekerjaan maupun kepercayaan hati. Ya, kalau misal seseorang itu sudah percaya dengan orang tersebut untuk ditunjuk sebagai ketua kelas, ya berarti harus itu amanah yang harus dilaksanakan. Jangan malah melemparkan kae wae, kae sing dadi ketua kelas wae, aja liyane, aja aku ya, liyane ya. Nah, itu juga itu namanya dia belum bisa amanah. Tapi kalau sudah diamanai seperti itu, kita harus melaksanakannya dengan tulus ikhlas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Ada sebuah ayat ya, dijelaskan di sini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi yang namanya amanah itu, yang pertama dia di dalam ayat ini harus adil. Yang kedua harus sesuai dengan pembagiannya. Ini hakmu, ini hakku, dan ini haknya milik Allah. Seperti itu yang namanya amanah itu ya. Kita diciptakan oleh manusia, ya, kita diciptakan manusia itu banyak sekali ya amanahnya. Jadi kalian harus bisa yang namanya memegang amanah itu secara baik dan benar. Ya, setelah tadi kita baca surat An-Nisa ayat 59 tadi, ya, di sini isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapapun yang diberikan ataupun yang memberikan amanah. Jadi misalnya kok ada pada diri kalian kok diamanai jadi ketua kelas, ya harus ditunaikan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kesalahan, ya siswa-siswanya atau mungkin teman-temannya harus bisa yang namanya melaksanakan monitoring atau ya kayak lah semacam anggere salah, kalau ada kesalahan ya harus ditegur seperti itu. Terus apabila diamanahkan untuk berkuasa, maka dilaksanakan ya kayak tadi dengan keadilan. Perintah dan nasihat ini merupakan perintah yang paling indah untuk dijadikan pedoman.
karena yang namanya amanah itu memang berat, tapi nggak dilakoni tenanan dan penuh tanggung jawab, insya Allah akan menjadi ringan. Seperti itu. Macam-macam amanah ada 3, ada amanah kepada Allah, diri sendiri, dan hak orang lain. Kepada Allah contohnya ini ya, melaksanakan segala perintahnya, termasuk sholat. Ya, contohnya sholat. Kita diciptakan itu tujuannya apa, amanahnya apa? Untuk melaksanakan sholat. Ya, rukun Islam semuanya itu ada itu semuanya yang 5 itu harus kalian penuhi. Kecuali yang terakhir ya, kalau kalian mampu. Terus diri, contohnya adalah selalu bermanfaat untuk orang lain. Ya, contohnya gimana ya? Contohnya semacam kita melaksanakan hal-hal itu untuk apa toh? Nah, seperti itulah contohnya. Terus untuk ya tidak menyebarkan kejelekan dan tidak melakukan tipu daya di dalam muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia. Seperti itu. Lanjut kita ke istiqomah. Nah, istiqomah ini nanti akan kita bahas juga dalil dan macam-macamnya serta pengertiannya yang tadi sama di 2 pembahasan. Istiqomah, nah ini kokoh pendirian dan konsekuen itu secara bahasanya. Dan istilahnya sikap teguh dalam melakukan kebaikan dan membela serta mempertahankan keislaman. Misal kalian memilih sesuatu hal yang itu baik, maka harus dilakukan. Apabila itu jelek, maka harus segera disingkirkan atau ditinggalkan. Jangan sampai kalian membela yang jelek malah menyalahkan yang benar, itu sebuah kesalahan ya. Seperti itu. Ya, ini dalilnya tentang istiqomah dan artinya kita baca bersama-sama. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang-orang istiqomah itu dia tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu insya Allah dia bakal masuk surga, amin, termasuk kita ya. Nah, isi kandungannya adalah istiqomah dapat melekat pada diri seorang muslim apabila ia benar-benar beriman dan seluruh hidupnya ditujukan kepada keimanan semata-mata. Tidak ada munafik ataupun tidak ada rasa dolim ataupun yang lainnya, sehingga menafikan segala sesuatu selain iman pada Allah. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa istiqomah merupakan implementasi dari keimanan kepada Allah yang melahirkan penyerahan diri secara total. Dengan demikian apapun yang dihadapinya tidak akan merubah prinsip hidup orang tersebut. Dalam istiqomah itu ada 3, ada istiqomah hati, lisan, dan perbuatan. Nah, hati adalah senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman ya. Jadi tidak ada namanya tergoyahkan hatinya oleh yang lain dari sifat-sifat yang jelek ya. Contohnya seperti riya, terus yang lainnya yang orang-orang yang selalu bermalas-malasan seperti itu.
Terus istiqomah lisan itu memelihara lisan, tutur kata dari omong kosong, ya, supaya senantiasa berkata benar, jujur, dan selaras dengan hati. Contohnya ini adalah seperti berita-berita hoax itu, karena mereka kepingin ada tujuan tertentu, ya. Mereka menyebarkan hoax dan omong kosong itu karena dia bisa jadi disuruh, ya, karena bisa jadi dia punya tujuan yang jelek, karena yang terakhir dia punya apa ya, sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menyebarkan hal-hal yang jelek, ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di bab Asmaul Husna kemarin, ya. Tadi seperti itu. Istiqomah perbuatan itu adalah tekun bekerja, melakukan amalan segala usaha untuk mencapai kejayaan yang diridhoi Allah. Jadi ini contohnya adalah kalian belajar itu tujuannya untuk apa? Untuk pintar kah? Atau untuk mencapai ridho Allah kah? Atau mencapai hal-hal yang kalian inginkan? Tapi silakan kalian untuk introspeksi sendiri, ya, dilihat pribadinya, apakah kalian itu belajar itu hanya untuk orang tua saja, agar orang tua itu senang, atau karena Allah, atau karena ingin menambah sebuah keilmuan yang lain. Seperti itu, ya. Sehingga kalau kalian istiqomah dalam belajar, maka tidak ada rasa kecewa ataupun putus asa. Nah, tugas yang akan saya berikan adalah ini. Kalian silahkan mencari video satu saja dari tema yang kita bahas hari ini. Boleh jujur, boleh istiqomah, boleh amanah, ya. Satu saja, terus dikirim ke link yang ada di deskripsinya YouTube Pak Fahri, ya. Di situ ada link di deskripsinya, nanti diklik bagian bawah, nanti ada deskripsinya, silahkan dikirimkan. Paling lambat adalah sore hari, jam 3 sore harus segera dikumpulkan, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.